Halo, saya Giarto. Kita bertemu kembali dalam video tutorial tentang Cisco. Pada video kali ini saya akan membahas tentang OSPF, routing protokol yang diimplementasikan pada interface point-to-point. OSPF merupakan routing protokol yang dikonfigur secara berbeda pada beberapa interface. Konfigurasi point-to-point pada OSPF pada point-to-point berbeda dengan OSPF pada broadcast maupun juga pada non-broadcast. Pada kali ini kita akan konfigur untuk interface point-to-point seperti terlihat pada topologi router 1 dan router 2 terhubung secara point-to-point menggunakan serial interface. Kemudian di masing-masing router ada loopback address yang akan kita advertise ke dalam OSPF area 0 atau area backbone. Kita akan konfigurasi router 1 dan router 2 nya. Kalau kita lihat IP interface brief belum dikonfigurasi sama sekali. Kita akan konfigur mulai dari config IP addressnya. Kita masuk ke interface serial 10 nya, kemudian kita masukkan IP addressnya adalah 10.121.255.255.255.0, kemudian shutdown. Oke, dengan melakukan konfigurasi tersebut kita sudah melakukan konfigurasi serial interface dengan menggunakan kapsulasi default HDLC. Kemudian kita konfigur interface loopback 0. IP addressnya adalah 172.16.1.011.255.255.255.0. Oke, sudah selesai. Kalau kita lihat IP interface briefnya, kita lihat bahwa loopback address 172.16.1.0.1 sudah up. Kemudian serial 10 nya sudah up dan down. Kita akan konfigur untuk router 2. Oke, kita mau konfigur dulu untuk router ECRP nya, SPF nya. Kita lihat router SPF, proses ID nya kita 1 untuk melakukan advertise interface dalam suatu SPF network. Kita lakukan dengan command network. Oke, 172.16.1.0.1.0.000. Kemudian kita masuk, ini adalah area 0 sesuai dengan requirement. Kemudian kita buat network untuk serialnya adalah 112.0.000.255 area 0. Oke, kalau kita lihat soal IP SPF interface serial 10, kita lihat konfigurasinya bahwa untuk serial 10 ini dengan menggunakan tersetting secara network type-nya adalah point to point. Oke, kita konfigur router 2, enable config interface serial 10, kemudian kita masukkan IP addressnya adalah 10.1.12.2. Oke, kita shutdown. Kemudian interface loopback 0, IP addressnya adalah 172.16.1.2.1. Oke, kemudian kita masuk ke router OSPF config-nya, proses ID-nya 1, kemudian kita buat network 172.16.1.0.000.25 area 0. Oke, kemudian network 1.1.12.0
0,00255 real 0. Oke, kalau kita lihat, kita lakukan verifikasi, sudah up sepertinya SPF-nya. Ya, sudah full, dan adjacency-nya sudah terbentuk. Kalau kita lihat, kita cek show IP, SPF, neighbor. Ya, router 2 memiliki neighbor 172.16.1011. Ini adalah router 1. Loopback address-nya yang dijadikan secara otomatis dalam pemilihan router ID. Oke, show IP OSPF interface serial 10. Ya, terlihat bahwa pada serial 10 ini terkonfigur secara point to point. Kemudian pada point to point memiliki hello timer dan dead timer 10 dan 40. Ini penting dalam proses adjacency data OSPF karena merupakan salah satu parameter yang dilihat agar neighbor terbentuk. Oke, kita lihat routing tabelnya, show IP route OSPF-nya, OSPF. Terlihat bahwa router 2 memiliki prefix 172.16.101 yang di-advertise oleh OSPF. Kita bisa lakukan ping 172.16.1011. Ya, sukses. Di router 1 kita lihat. Ya, oke, terlihat bahwa OSPF memiliki prefix 172.16.1021. Ping 172.16.1021. Oke, sukses. Oke, demikian konfigurasi pada OSPF untuk interface point to point. Secara summary bahwa pada interface point to point OSPF interface serial 10 adalah kita lakukan konfigurasi untuk secara default pada serial interface adalah point to point network type-nya. Kemudian pada point to point memiliki hello timer 10 dan dead timer 40. Dan tidak ada pemilihan DR maupun BDR pada interface point to point. So IP interface, so IP OSPF, OSPF neighbor. Terlihat bahwa state-nya adalah full, tidak ada DR, BDR. Demikian konfigurasi pada OSPF untuk interface point to point. Terima kasih sudah menyaksikan.